Dahulu kala di negeri jauh nan misterius yang kini menjadi cerita di dalam dongeng. Hiduplah 3 bersaudari kembar. Semua mata tertuju kepada ketiga bersaudari kembar yang saat itu mereka sedang menemani ibunya menuju ke sebuah desa. Tak sengaja salah satu dari mereka ada yang terpleset jatuh. Seorang nenek misterius dengan seluruh wajah yang tertutup menghampiri dan menolongnya. Si nenek sempat membelai rambut si gadis dan terlihat si nenek diam-diam mengambil pita rambut si gadis. Dari kejauhan sang ibu yang melihat itu pun langsung menghampiri, menjaga anaknya dari sentuhan orang asing yang tak dikenal. Ibunya tak sadar kalau pita milik anaknya sudah diambil oleh si nenek misterius itu. Pada malam harinya, mereka tertidur di satu kamar namun berbeda ranjang. Salah satu dari mereka terbangun karena mendengar seperti ada suara seseorang yang sedang berjalan. Sempat melihat ke tempat tidur si gadis. Betapa terkejutnya ia karena melihat ada sesosok makhluk yang menggerogoti kaki saudaranya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Nala. Di saat bersamaan, Nala dikejutkan adiknya yang kejang-kejang. Mendengar ada kegaduhan, ibu dan ayahnya pun datang. Ternyata diketahui kalau Luna mempunyai penyakit langka. Untuk menangani penyakit yang diderita Luna, mereka hanya bisa memberikan sebuah insulin atau semacam suntikan untuk sekedar meredakan penyakit Luna. Dokter yang menangani penyakit Luna pun tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh Luna. Dokter hanya menyarankan Luna untuk dirawat inap di rumah sakit saja. Itu akan lebih mudah bagi tim medis mencari penyakit yang diderita oleh Luna. Suatu ketika terjadi perdebatan antara Rebecca dengan Guillermo. Guillermo lebih setuju jika Luna dibawa ke rumah sakit. Namun Rebecca sendiri ada rencana lain untuk menyembuhkan penyakit Luna. Apalagi dokter sendiri tidak tahu apa penyakit yang diderita oleh Luna. Rebecca yakin dengan rencananya. Dia yang akan mengobati Luna dengan cara pengobatan alternatif atau semacam dukun guys kalau di kita. Rebecca meyakinkan Guillermo kalau rencana ini akan berhasil. Di keesokan paginya, mereka pun berkemas akan berangkat. Perjalanan yang jauh, mereka menuju ke rumah ibunya Rebecca yang berada di sebuah pedesaan terpencil. Nala yang melihat warga di sana melihat agak berbeda dan aneh. Desa yang sangat terpencil dan juga menyeramkan. Dan tibalah mereka di sebuah rumah tua yang sangat besar. Di sana mereka sudah disambut oleh sang nenek yaitu Josefa. Sudah sangat lama Rebecca tak pernah berjumpa lagi dengan ibunya. Tentu ini adalah pertemuan keluarga yang jarang sekali terjadi. Josefa sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan kedua cucunya itu. Di rumah itu Josefa hanya tinggal sendirian dan hanya ditemani oleh kedua pembantunya, Abigail bersama suaminya yaitu Pedro. Nala yang baru pertama kali melihat neneknya merasa aneh dan wajah si nenek yang terlihat menakutkan. Dari awal Nala yang tidak mau ikut, sekarang ditambah lagi di rumah itu tidak ada sinyal sama sekali, membuat Nala semakin tidak betah untuk tinggal di sana. Nala merasa bete karena dia tidak bisa tiktokan. Beberapa saat kemudian, tak sengaja Nala mendengar pembicaraan ibunya dengan Josefa. Tidak begitu paham apa yang mereka bicarakan, tapi Nala hanya mendengar kalau Rebecca mau melakukan apa saja demi untuk kesembuhan Luna. Seperti sedang buat kesepakatan dan pengorbanan yang harus dilakukan oleh Rebecca jika Rebecca ingin Luna sembuh dari penyakitnya itu. Josefa lalu memperkenalkan cucunya kepada Abigail dan meminta Abigail untuk menjaga kedua cucunya itu. Selain pandai memasak, Abigail juga menjadi teman yang asik bagi Luna dan Nala di saat kondisi rumah itu yang sangat membosankan. Pada malam menjelang tidur, Abigail mempersiapkan kamar untuk tempat tidur Nala dan Luna. Abigail tahu mereka tidak bisa tinggal di pedesaan yang sepi tanpa adanya hiburan. Abigail lalu menawarkan kepada mereka apakah mau diceritakan sebuah dongeng sebelum mereka tidur. Tapi yang akan Abigail ceritakan adalah cerita horor. Awalnya di sini Luna sendiri yang ingin mendengar cerita dongeng itu dan memaksa Abigail untuk bercerita, walaupun cerita tersebut adalah cerita horor. Lalu Abigail pun mulai bercerita soal 3 gadis bersaudari yang kembar. Dan ternyata cerita Abigail sama persis dengan apa yang pernah dimimpikan oleh Nala sebelumnya. 3 bersaudari yang didatangi oleh penyihir jahat.
penyihir yang menghisap darah anak-anak untuk mengambil masa muda mereka, sehingga penyihir itu menjadi muda kembali. Cerita ini melanjutkan cerita di awal film guys, di mana salah satu dari mereka ada yang terkena sihir. Si gadis yang terkena sihir di setiap malamnya didatangi oleh penyihir untuk dihisap darahnya, hingga gadis itu menjadi lemah dan jatuh sakit. Singkat cerita, dua saudaranya tahu kalau si gadis diganggu oleh si penyihir. Dia menyimpan gunting di bawah kasur si gadis. Dipercaya kalau gunting itu bisa menangkal penyihir. Namun apa yang dilakukannya sudah terlambat. Si penyihir sudah banyak menghisap darah si gadis. Lalu kedua saudarinya mencari cara untuk menolong si gadis dan mendatangi seorang penyihir lainnya dari Karibia. Si penyihir Karibia itu bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh si gadis. Namun harus dengan satu syarat, yaitu mereka akan diajarkan cara membuat baka. Dan nanti baka lah yang akan menyembuhkan penyakit si gadis. Baka sendiri dijelaskan adalah sebuah makhluk mitologi yang berasal dari sudut tergelap Karibia. Dipercaya baka bisa mewujudkan apapun keinginan seseorang. Namun tidak ada yang gratis. Baka bisa memberikan sesuatu, tetapi dia juga akan menuntut imbalan ke si peminta. Kedua saudari itu dijadikan alat oleh si penyihir. Selain dua saudari meminta kesembuhan untuk si gadis, si penyihir juga menyuruh kedua saudari itu untuk meminta kekayaan kepada baka, yang nantinya kekayaan tersebut diserahkan kepada si penyihir. Sebagai imbalan, si penyihir telah membantu memberi jalan untuk mereka. Dengan ini si penyihir akan mendapatkan kekayaan tanpa dia perlu memberikan sesuatu kepada baka. Untuk membuat baka, kedua saudari itu harus mengubur telur burung unta di tempat khusus yang hanya diketahui oleh si penyihir. Lalu disirami dengan darah kambing, ular, dan juga darah anak-anak, dan dilakukan tepat pada malam bulan purnama. Setelah 6 malam berlalu, sesuatu lahir dari telur burung unta tersebut, dan mereka berhasil melahirkan baka dari instruksi yang diberikan si penyihir. Dengan lahirnya baka, kondisi si gadis kini lebih baik walaupun dia tidak sepenuhnya sembuh. Setelah itu, dua saudara kembar kembali menemui si penyihir dan memberikan imbalan kekayaan sesuai kesepakatan mereka di awal. Dengan keberhasilan mereka membangkitkan baka, si penyihir menawarkan kepada mereka untuk menjadi pelayannya, dan si penyihir berjanji akan mengajarkan mereka ilmu sihir. Salah satu dari mereka tertarik atas tawaran si penyihir. Setelah beberapa lama menjadi pelayan, tak sengaja dia menemukan pita si gadis yang sakit itu. Di sini dia menyadari kalau si penyihir adalah orang yang sama yang membuat adiknya sakit sejak awal. Hanya saja wajah si penyihir kini berubah menjadi lebih muda karena telah diremajakan dengan darah adiknya. Merasa sudah tertipu, dia pun dendam dan berencana akan membunuh si penyihir. Tapi cerita Abigail harus terhenti karena pada saat itu ibu mereka datang. Rebecca yang mengetahui Abigail menceritakan cerita horor. Dia pun marah dan meminta kepada Abigail jangan lagi menceritakan cerita-cerita horor kepada anaknya. Rebecca mengajak Nala berbicara. Ibunya memberitahukan kalau dia dan ayahnya akan pergi besok untuk beberapa hari. Rebecca mengatakan kepergian dia dengan ayahnya adalah untuk mencari obatnya Luna. Mau tidak mau, Nala dan Luna harus tinggal di rumah bersama Yosefa. Jelas saja Nala menolak, tinggal di rumah ini saja dia tidak betah. Apalagi sekarang ibu dan ayahnya malah yang akan pergi. Dengan sedikit penjelasan dan perdebatan, akhirnya Nala pun bisa mengerti walaupun sebenarnya dia tidak mau. Perlahan apa yang dia takutkan terhadap neneknya pun terbukti. Pada malam hari saat menjelang tidur, terlihat Yosefa yang bertingkah aneh. Dia masuk ke kamar, namun entah apa yang dilakukannya. Terdengar Yosefa seperti mengucapkan jampi-jampi kepada Luna. Tak lama Yosefa juga menghampiri Nala. Nala yang begitu sangat ketakutan mencoba untuk diam. Di pagi hari ketika mereka di dapur bersama dengan Abigail, ketakutan dia kepada Yosefa membuat Nala menjadi penasaran dengan cerita dongeng dari Abigail. Nala meminta Abigail untuk melanjutkan ceritanya. Abigail sempat menolak karena dia sudah diperingati oleh Rebecca untuk tidak menakuti anak-anaknya. Namun karena Nala sendiri yang meminta dan memaksa, Abigail pun melanjutkan soal cerita ketiga bersaudari kembar.
Pada malam itu, dua saudari berencana akan membunuh si penyihir. Mereka mencari kulit dari si penyihir yang disimpan di dalam labu. Kulit si penyihir sengaja dilepas agar dia bisa terbang. Lalu mereka menaburkan garam ke kulit si penyihir. Karena diketahui garam bisa membakar tubuh si penyihir. Pada setiap malamnya si penyihir itu akan keluar untuk mencari darah anak-anak. Dan tak lama kemudian penyihir itu kembali. Si penyihir memakai kembali kulit manusia yang dia simpan di dalam labu. Sementara dua saudari itu masih mengintip dari celah lubang. Setelah kulit itu terpasang sempurna, tak lama kemudian si penyihir mulai merasakan gatal dan panas di dalam tubuhnya. Tubuh si penyihir terbakar dari luar dan dari dalam. Namun sangat disesalkan, di saat si penyihir sudah mulai sekarat, dia menemukan keberadaan dua saudari itu yang bersembunyi. Si penyihir sempat mengucapkan kutukan di napas terakhirnya kepada dua saudari itu. Dia bersumpah akan memangsa mereka dan menjadi malapetaka bagi mereka. Setelah si penyihir mati, masalah belum selesai karena Baka yang kini sudah terlahir. Dia menuntut imbalan apa yang pernah diminta oleh kedua saudari itu. Dan sebagai imbalannya, Baka mengambil nyawa ibu mereka. Yang lebih mengerikannya lagi adalah ibu mereka bukan dibunuh oleh orang lain, melainkan mereka yang dibuat tidak sadar dan membunuh ibunya dengan tangan mereka sendiri. Dari apa yang sudah terjadi, mereka memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan Baka dan tidak lagi melakukan kegiatan ilmu sihir. Saat itu Baka yang sudah mulai tumbuh dewasa. Salah satu dari mereka memberanikan diri datang sendirian, bermaksud untuk membunuh Baka. Baka yang dirantai bisa dengan mudah dia bunuh. Dari sejak kematian Baka, ketiga saudari itu jatuh sakit dan tak pernah bisa disembuhkan. Dan hubungan ketiga saudari itu pun menjadi renggang. Namun ternyata salah satu dari mereka malah ada yang pelajari ilmu sihir kembali yang dulu pernah diajarkan oleh si penyihir Karibia. Hingga terdengar kabar kepada seluruh warga desa kalau ketiga gadis kembar itu kini berubah menjadi penyihir. Dua saudari yang tidak ikut-ikutan pun menjadi terbawa-bawa. Lalu mereka bertiga melarikan diri ke dalam hutan. Dan semenjak saat itu, ketiga saudari kembar itu tak pernah ditemukan lagi keberadaannya. Di akhir cerita, Nala menanyakan kepada Abigail apakah garam itu benar-benar nyata bisa membunuh si penyihir. Namun Abigail berkata ini hanya sebuah cerita dongeng belaka, jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Nala semakin tidak nyaman tinggal di rumah itu. Apalagi Yosepa semakin memperlihatkan perilaku anehnya. Walaupun belum terbukti Yosepa adalah seorang penyihir, tapi untuk sekedar berjaga-jaga, Nala menaruh gunting di bawah ranjang Luna. Cara itu dia lakukan mengikuti cara dari cerita tiga saudari kembar yang diceritakan oleh Abigail. Lagi-lagi, Nala selalu dimimpikan melihat di kamarnya Yosepa banyak sesajen yang biasa dilakukan untuk upacara ritual. Tak hanya itu, dia juga melihat labu itu ada di dalam sana. Dan tiba-tiba suatu ketika tak sengaja saat Nala akan pergi ke kamar, dia melihat handphonenya ada sinyal tapi hanya sedikit. Nala pikir mungkin saja posisinya kurang pas. Nala memperhatikan di area sekitar rumah dan dia nekat naik ke lantai atas bermaksud hanya ingin mencari sinyal. Dia masuk ke salah satu kamar yang ada di sana. Ternyata sama saja di kamar itu pun dia tidak mendapatkan sinyal. Tapi di sana dia melihat ada foto Teresa, nenek buyut mereka. Lalu dia juga menemukan ada sebuah album foto. Betapa terkejutnya dia karena tiba-tiba Yosepa sudah ada di sana. Sang nenek pun marah karena Nala sembarangan naik ke lantai atas tanpa seizin Yosepa. Nala dianggap adalah cucu pembangkang. Hingga membuat Yosepa memanggil Nala dengan sebutan lain, yaitu Yosepa kini memanggil Nala dengan sebutan Mamita. Yosepa pun tak segan-segan merebut handphone Nala lalu membantingnya. Tapi sebelum pergi, Nala sempat diam-diam mengambil album foto itu. Di album tersebut ada Rebecca, Yosepa, dan Teresa. Nala menjelaskan kepada Luna di foto itu adalah foto ibu, nenek, dan buyut mereka. Pada saat mereka yang sedang tertidur lelap, Luna terus saja memerintih seperti sedang merasakan kesakitan. Hingga membuat Nala pun terbangun.
terlihat selimut itu bergerak seperti ada seseorang di sana. Nala memberanikan diri membuka selimutnya, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Karena penasaran dan memastikan tidak ada apa-apa, dia pun lalu mencoba untuk melihat lebih dekat lagi. Dan tiba-tiba Yosepa muncul dengan mulut yang masih bersimbah darah. Nala terhipnotis dan seketika dia langsung tertidur. Di pagi itu Nala bangun lebih awal dan langsung melihat keadaan Luna. Dugaan Nala memang benar kalau neneknya adalah seorang penyihir. Terlihat kaki Luna yang terluka bekas gigitan Yosepa semalam. Dia langsung membangunkan Luna dan membawa Luna kabur dari sana. Luna yang melihat Nala panik malah membuat dia menjadi ketakutan. Mereka masuk ke dalam hutan. Di sana Nala menemukan banyaknya tengkorak hewan dan sesajen yang biasa dilakukan upacara ritual. Sementara Luna kini mulai merasakan sakit dan mulai lemah. Dia terus merengek ingin kembali ke rumah Yosepa. Untung saja di sana dia melihat ada sebuah rumah gubuk. Dia teringat kalau itu adalah gubuk rumahnya Abigail. Nala pun lalu segera menghampiri gubuk tersebut bermaksud ingin meminta pertolongan Abigail. Namun ternyata sama saja, di dalam rumah itu Nala juga menemukan adanya sesajen sama seperti yang ada di kamarnya Yosepa. Malah justru di salah satu kamar dia melihat Abigail sedang bermesraan dengan Pedro. Namun sangat mengerikan, kemesraan mereka dilumuri oleh darah mereka sendiri. Nala pun kembali kepada Luna, namun kini penyakit Luna yang malah kambuh. Tapi tak lama keberadaan mereka malah ditemukan oleh Yosepa. Dan mereka pun yang akhirnya kembali ke rumah Yosepa. Luna masih bisa terselamatkan dengan menyuntikkan insulinnya. Yosepa pun kini semakin marah kepada Nala karena hampir saja Nala membunuh Luna. Namun Nala melawan. Dia tahu siapa Yosepa yang sebenarnya. Dia juga tahu Yosepa menghisap darahnya Luna hingga Luna menjadi lemah dan sakit-sakitan. Yosepa yang sudah kepalang basah karena Nala sudah tahu, dia pun kini yang bertindak kasar dan mengurung Nala di sebuah ruangan terkunci. Setelah beberapa Nala yang dikurung, Yosepa kembali membuka pintunya. Yosepa semakin menggila. Dia memperlihatkan Luna yang kini sedang dihisap darahnya. Hingga Luna lemas dan terlihat sangat pucat. Yosepa melakukan itu berdalih karena dia diminta oleh ibunya sendiri untuk mengambil sampel darahnya Luna. Tak lama terdengar suara telepon rumah yang berbunyi. Tak membuang kesempatan, Nala pun lalu berlari menghampiri dan mencoba untuk memberitahukan kepada ibunya. Sayangnya suara telepon itu yang tidak begitu jelas terdengar. Mami sudah berubah. Yosepa tidak membiarkan Nala memberitahukan kepada Rebecca. Dia memutus kabel teleponnya. Tidak ingin mengacaukan apa yang sudah direncanakan, Yosepa mengurung Nala di ruangan itu kembali. Setelah beberapa lama dirasa Yosepa sudah tertidur, Nala mencari cara agar bisa keluar dari sana. Dia berhasil keluar dan menuju ke kamar. Nala mengambil gunting yang disimpan di bawah ranjang. Namun ternyata Yosepa sudah ada di sana. Perkelahian pun sudah terdapat dihindari. Nala berhasil menikam kaki Yosepa. Tidak membuang kesempatan, Nala lalu membawa Luna untuk kabur dari sana. Di dalam hutan, Nala melihat dari kejauhan banyak orang-orang berkumpul seperti sedang melakukan acara ritual. Dan ternyata di sana dia melihat ada Abigail yang hanya berdiri terdiam dengan tatapan kosong. Orang-orang di sana tidak memperdulikan keberadaan Nala. Nala yang terus memanggil. Namun Abigail seperti orang yang tak sadarkan diri. Abigail melumuri wajahnya dengan darah. Sementara di lain sisi terlihat seseorang dengan wajahnya yang ditutupi dengan topeng. Sama-sama mengikuti ritual tersebut, namun di tempat yang berbeda. Abigail hanya bisa menangis seakan-akan dia ingin berontak, namun ada sesuatu yang menahan dirinya. Hingga dia tidak kuasa untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Ternyata seseorang di tempat berbeda itu sedang membangkitkan baka kembali. Dengan telur unta sama seperti apa yang dulu pernah dilakukan oleh ketiga saudara kembar itu. Sialnya alarm tubuh Luna yang mulai berbunyi. Pertanda Luna harus diberi insulin. Namun sayangnya insulin yang Nala bawa malah rusak dan tidak bisa digunakan. Nala menjadi panik, takut Luna tidak akan selamat. Telur unta akhirnya menetes. Dia berhasil melahirkan baka. Dan ternyata tak diduga ritual itu dilakukan oleh Rebecca sendiri.
Ternyata kepergian Rebecca dengan Guillermo adalah untuk membangkitkan Baka. Luna yang tidak berdaya tiba-tiba saja langsung tersadar dan dia merasa tubuhnya sehat. Luna sendiri merasa aneh dengan dirinya. Dia hanya merasa seperti orang yang baru terbangun tidur. Melihat Luna yang kembali sehat, Nala pun merasa sangat senang. Memang benar cerita dari Abigail soal Baka yang bisa mengabulkan permintaan seseorang. Namun kita belum tahu guys siapa nyawa yang akan diambil oleh Baka nantinya. Mereka sangat kelelahan setelah berjalan cukup jauh. Dan untung saja di jalanan mereka yang terkulai lemah tak berdaya ditemukan oleh Rebecca dan Guillermo. Hola mamita. Nala tersadar kembali dan disambut oleh Josefa. Tak ingin rahasianya terbongkar, Josefa menaburkan serbuk ke matanya Nala. Nala tak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan untuk berbicara saja dia tidak mampu. Tak lama Rebecca bersama Guillermo datang. Di hari itu juga mereka berencana akan langsung kembali pulang ke kota. Josefa membuat cerita palsu dan menghasut Rebecca dan menuduh Nala yang telah nekat membahayakan keadaan Luna. Dia juga menuduh wajahnya yang sekarang diperban karena diserang oleh Nala. Rebecca yang percaya begitu saja malah menjadi marah kepada Nala. Namun Josefa adalah ular, seakan-akan dia menjadi penengah dan mencoba untuk menenangkan Rebecca untuk jangan memarahi Nala karena dia masih anak kecil. Rebecca sangat berterima kasih atas kebaikannya menjaga Luna dan kini Luna pun bisa sembuh seperti biasanya. Rebecca kembali turun untuk berkemas dan menemui Luna. Betapa terkejutnya dia melihat ada bekas gigitan di kakinya Luna. Seketika itu juga dia langsung curiga kepada Josefa. Dia kembali untuk menemuinya, sementara Josefa kini sedang menikmati darahnya Luna. Di lain sisi, Nala akhirnya bisa terbangun. Rebecca tahu apa yang dilakukan oleh Josefa, dan benar saja Josefa menghantamnya, hingga Rebecca pun jatuh pingsan. Dengan darah Luna yang sudah Josefa minum, perlahan kulit Josefa kembali muda. Di kamar, Nala menemukan beberapa foto Teresa, Rebecca, dan Josefa. Di saat bersamaan dia juga teringat cerita dari Abigail. Tujuan penyihir meminum darah anak-anak untuk membuat dirinya kembali muda. Dan akhirnya Nala sadar kalau ketiga saudari kembar yang diceritakan Abigail itu adalah Rebecca, Josefa, dan Teresa sendiri. Teresa tewas terlebih dahulu karena dia mengalami tua sejak dini. Sementara dari ketiga saudari kembar itu yang masih melakukan sihir adalah Josefa sendiri. Josefa tidak ingin menjadi tua. Dia melakukan sihir kembali dengan cara menghisap darah dari anak-anak yaitu Luna. Terlihat kini Josefa yang kembali muda dan wajahnya sama seperti dengan Rebecca. Terdengar kunci kamar yang terbuka. Nala pun langsung pergi menuju ke mobil. Dan di sana dia dipanggil oleh Rebecca. Nala belum tersadar kalau yang ada di hadapannya adalah Josefa. Dia masih mengira itu adalah Rebecca ibunya. Dia lupa kalau Rebecca, Josefa, dan Teresa adalah tiga saudari kembar. Josefa pandai dalam berbicara hingga dia bisa meyakinkan dan menghasut Nala. Josefa yang kini menjadi Rebecca sudah tahu kejahatan yang dilakukan oleh neneknya. Hasutan Josefa berhasil membuat Nala menjadi dendam dan seakan-akan ibunya membolehkan Nala untuk membalaskan dendam atas perlakuan Josefa selama ini. Nala kembali masuk ke kamar Josefa sembari dia membawa sebuah gunting. Dengan wajah Rebecca yang dibaluti perban dan memakai kacamata seperti yang dipakai Josefa sebelumnya, Nala mengira itu benar-benar Josefa yang sedang tertidur pulas. Tak membuang kesempatan, akhirnya dia pun menikam Rebecca ibunya sendiri yang dia kira itu adalah Josefa. Baka yang ada di dalam box yang mereka bawa dan diikat di atas mobil bergetar ketika Rebecca sudah tewas. Baka sudah mendapatkan imbalannya dari kesembuhan Luna. Sesampainya mereka di rumah, dokter yang meriksa keadaan Luna merasa terkejut karena Luna benar-benar sudah sembuh total. Dan di malam harinya, Nala terbangun karena mendengar ada suara gaduh dari salah satu ruangan. Dia mendengar kalau suara itu dari dalam box. Dan saat dia membuka isi dalam box tersebut, ternyata itu adalah bayi Baka. Lalu, di dalam wadah lainnya terlihat ada kulit manusia. Perasaan Nala sudah mulai tidak enak hati. Dan tiba-tiba makhluk itu datang di hadapan Nala. Dia mendekati Nala, membelai dan memeluknya. Lalu makhluk itu memanggil Nala dengan sebutan Mamita.
Nala baru sadar kalau dia adalah Yosefa. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang gue ceritakan bisa menghibur dan menemani kalian ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.